Gerindra tidak akan pernah diuntungkan. Nggak pernah. Untungnya apa coba? Kalau isu-isu dibiarkan liar, justru Gerindra akan rugi. Nama Pak Prabowo semakin surut dan nama Gibran semakin berkibar bersama Jokowi. Apa Gerindra lupa ini? PDIP yang sudah memenangkan 5 pertarungan Jokowi saja bisa dihabisin loh, dikhianati loh. Apalagi Pak Prabowo yang justru ditolong Pak Jokowi. Ketemu lagi dengan Om Begawan ini ngelanjutin masalah hasil-hasil pilkada dan omongan-omongan yang paling celebung gitu, tentang PDI Perjuangan dan yang lainnya. Ya, tapi saat ini saya itu bingung sama Pak Prabowo itu. Sama presiden kita yang baru ini loh. Janjinya itu punya perspektif besar tentang bangsa ini apa tidak sebenarnya. Bangsa ini kan bangsa besar. Beribu-ribu pulau, beratus-ratus bahasa, suku dan sebagainya. Itu kalau nggak punya perspektif besar tentang bangsa ini ya kocur. Nah karena gini nih, hajatan besar pilkada ya kok ya cuma dilewati begitu saja. Kan ditinggal kunjungan ke luar negeri itu sampai 16 hari itu. Lama itu dalam proses pilkada, pulang pas mau coblosan. Nah ini orang-orang terdekatnya pada ngasih tahu enggak tuh masalah ini. Lo mau bagaimanapun loh, pada pilkada kemarin itu yang dilihat rakyat itu Pak Jokowi yang bebas bermanuver. Dan Pak Jokowi seolah-olah lebih kuat dari Prabowo. Wah ini rakyat, bukan Begawan yang ngomong. Lah malah usai hitungan cepat lembaga survei, dikembangkan rumor bahwa banteng tumbang dari Jokowi. Nah, ini rakyat mereka itu. Faktanya seperti tak sampaikan di ngompol semalam itu, justru Pak Jokowi itu keok tak berdaya saat ini. Gak terbukti sama sekali. Gak terbukti ada Jokowi efek. Yang ada ya sembako efek, rice efek, money efek, minyak efek, dan piturute lah, dan lain-lainnya itu. Justru cawe-cawe atau mendukung Pak Jokowi di pilkada itu membuat kabur banyak pemilih. Belantah milih ke lawan yang bukan orangnya Jokowi, atau kalau enggak ini pilih golput, orang nyoblos. Ya, pilih mancing loh, atau pilih bubuk di rumah. Nah, minimal gambaran itu terlihat di Jakarta itu. Tingkat partisipasinya sangat rendah. Yang nggak gunakan hak pilih itu mencapai 40% loh. Itu tandanya mayoritas kader simpatisan Kim Plus Plus nggak gunakan haknya. Kenapa saya hanya menuduh Kim Plus Plus? Karena PDIP hanya menyalonkan sendirian itu. Dan suaranya lebih besar, artinya kader PDIP semua nyoblos. Nah sedangkan pemilih Mas Pram sama Bang Dul melebihi raihan suara PDIP di pemilu kemarin. Iya toh. Jadi pemilih PDIP semua gunakan haknya. Isi ketambahan dari pemilihnya Pak Anies, anak buahnya Babai, serta beberapa partai Kim Plus Plus. Nah, datangnya 8 orang mantan caleg Kim Plus Plus nemui Mas Pram tuh ada pengaruhnya sangat besar waktu itu, sehingga banyak kader dari partai Kim Plus Plus nyebrang ke Mas Pram. Nah sekarang Ngompolers bisa buktikan apa sih peran dan kontribusi atau upaya yang dilakukan presiden, ini presiden loh Pak Prabowo loh, yang di sini konteksnya sebagai ketua umum Gerindra. Nah ini Pak Prabowo sebagai pucuk pimpinan Gerindra itu harusnya mengorkestrasi partainya. Lah kok malah enggak itu, enggak ada itu. Atau membatasi, atau bila perlu meniadakan kasak kusuk Jokowi berpengaruh di pilkada. Supaya Pak Jokowi tidak menutupi nama besar Pak Prabowo yang sekarang Presiden Republik Indonesia itu.
Jangan-jangan Pak Prabowo masih disetir Pak Jokowi. Ya janganlah, bahaya masa presiden masih disetir-setir. Ya kita dukung loh Pak Prabowo untuk memimpin 5 tahun ke depan. Kalau nggak didukung gimana, wong saya bangsa Indonesia yang harus mengakui bahwa sekarang presidennya baru gitu loh. Ya kita semua tahu dia memang ada tugas negara ke luar negeri 16 hari itu. Tapi kan zaman sudah modern, fasilitas kepala negara wis komplit, plit. Apa iya saking tertibnya nggak bisa kontak ke Indonesia? Pakai Zoom atau teleprompter atau sebagainya lah, memantau perkembangan pilkada pada tidak. Nah, lihat tuh Pak Ahmad Riza sebagai ketua tim suksesnya Kang Emil sama Suswono tuh. Turun di Jakarta pas injury time, hasilnya kalah. Bang Marwara yang sudah jadi kader Gerindra, ujung-ujung nyebrang itu tanpa alasan apapun itu. Rada di anggota DPR dari PDIP, nyebrang pengen jadi menteri. Juga plus lebih fokus ngurus pekerjaannya sebagai menteri. Lapa karena semua petinggi Gerindra jadi menteri dan pimpinan Komisi DPR RI. Sehingga pilkada dilipas begitu saja, orang digagas. Ya memang presiden itu sempat ngomong empat mata dengan Kang Emil. Sebelum tugas negara di luar negeri loh waktu itu. Lalu di masa tenang buat surat edaran agar memilih mantan gubernur Jawa Barat. Pak Prabowo itu. Nah jelas surat edaran itu posisinya sebagai ketua umum partai. Bukan presiden. Hasilnya gimana? Ya suara paslon nomor 1 itu tak bisa menghambat kandidat PDIP untuk bertarung 2 putaran. Mayoritas hitung cepat lembaga survei. Hingga entry data KPU menunjukkan Mas Pram dan Bang Dul meraih 50%. Plus. Wow, 50% komando berapa yang penting 50% plus menang, Bung. Plus 1 pemilih menang itu. Nggak usah kemana-mana. Hadirnya Jokowi di Jakarta. Yang buat mengacukan peta politik dan seolah-olah terkesan ngebantu. Padahal belas gak memberi efek sama sekali di Jakarta itu. Nah, presiden malah mau buat rekaman untuk pasangan Ahmad Lutfi dan Gus Yassin di Jateng. Tapi ya, Pak Prabowo ini. Sedangkan 2 orang itu bukan kader partai loh. Bukan kader partai itu. Pak Ahmad Lutfi sama Gus Yassin. Nah, Pak Prabowo kok ya mau saja datang ke Solo untuk bikin rekaman itu. Lalu balik lagi ke Jakarta. Apa perintahnya Pak Jokowi? Ini nggak nuduh loh, ini cuma perkiraan Begawan aja. Karena Pak Jokowi masih masih besar gitu pengaruhnya daripada Pak Prabowo. Ini Pak Prabowo harus move on ini sebagai presiden. Jangan mau dibayang-bayangi lagi. Presidennya itu Pak Prabowo, bukan Gibran. Atau bukan Jokowi. Lah, kan pas rekaman dibikin itu tidak ada agenda resmi kenegaraan kepala negara. Entah di Solo, itu ex-Kardinal Surakarta lah. Maupun di Jawa Tengah. Kan nggak ada tugas Pak Prabowo itu ke Solo Raya itu. Lah Pak AM Putranto hampir tidak terlihat dalam aktivitas Cagup-Cawagup Jateng. Meski menjabat jadi ketua tim suksesnya. Nah ini. Nah kondisi ini memang diciptakan, sengaja dibikin begitu. Agar image publik yang terekam di benak rakyat ini. Menangnya Pak Lutfi dan Gus Yassin beneran atas usaha Jokowi. Ini Pak Prabowo orang ngiri ki. Orang nesu ki. Nah ketua DPD Gerindra Jateng itu Mas Sudaryono tampak ikut cawe-cawe. Kan ya di jelang pemilihan saja tuh narasi-narasi Jokowi habisi kandang banteng. Seolah-olah dibiarkan muncul dan beredar oleh Gerindra. Gerindra seolah-olah merasa tak keberatan mengenai isu-isu itu. Apa iya mereka belas sadar? Rumor itu dinaikkan untuk kepentingan Gibran di kontestasi 2029. Gerindra nggak sadar itu. Ya secara politik harusnya ngitung gitu loh. Harusnya Gerindra itu mulai ngerem gitu loh. Supaya tidak ada terjadi pertarungan di akhir pemerintahan antara Pak Prabowo dengan Gibran. Ini harusnya mikirnya ke depan. Pada kemana tuh Bang Fadlizon, Pak Muzani, Pak Sumidasko.
Lah membiarkan narasi kalahnya kandidat dari PDIP sebagai bentuk kekuatan Jokowi mulai berkembang. Artinya apa? Dampaknya Gibran akan menjadi calon terkuat yang akan melawan Pak Prabowo tahun 2029. Kalau Pak Prabowo masih kuat loh, masih fit gitu. Ingat loh, bila isu itu dibiarkan liar kemana-mana, Gerindra tidak akan pernah diuntungkan. Nggak pernah. Untungnya apa coba? Kalau isu-isu dibiarkan liar, justru Gerindra akan rugi. Nama Pak Prabowo semakin surut dan nama Gibran semakin berkibar bersama Jokowi. Apa Gerindra lupa ini? PDIP yang sudah memenangkan 5 pertarungan Jokowi saja bisa dihabisin loh, dikhianati loh. Apalagi Pak Prabowo yang justru ditolong Pak Jokowi. Sudah ngasih bonus Gibran dan Bobi Nasution jadi wali kota tahun 2020 itu. Sekarang saja malah pada lupa diri. Jangan dikira menempatkan Gibran terpilih wapres itu mengikat penuh. Bila mantan penguasa itu gak akan melawan partai berkepala burung Garuda ini. Wow, harus dipikirkan secara jernih ini. Ini politik, Bung. Kita juga melihat nih, orang-orang yang merasa di lingkaran dalam Jokowi ini, itu belas nggak diupayakan menang. Dan hasil pilkada di berbagai daerah juga kalah tuh. Mantan asisten pribadi Iriana itu, yang namanya Sandy Ferdiansah, yang mau maju di Palpil Walkot Bogor, ya bluk. Berada di hutan paling buncit itu. Kalah sama 4 calon lainnya. Kurang apa? Nggak ada Jokowi efek ternyata di sana. Di Karanganyar, ya sama saja. Itu Elias putranya mantan Bupati Yuliatmono yang di-endorse Pak Jokowi, ya bluk, kalah dengan kandidat dari PDIP yang orang baru, yang paling telak tentu saja di Jakarta. Ya memang sengaja hanya buat pantas-pantas belaka nih seolah-olah. Nah seolah-olah Jokowi sudah berusaha namun kenyataannya berbalik ya bisa. Nah Presiden ke-7 itu beneran nih fokus di Solo maupun Jawa Tengah. Bener ini, sebab di 2 lokasi itu PDIP memang sangat kuat. Ini modal untuk membantah apabila kandang banteng beneran masih kuat. Padahal fakta lain memperlihatkan loh. Ya memanglah Jawa Tengah bisa kalah, Solo bisa kalah. Tapi di Bali dan 13 provinsi lainnya, calon kandidat dari PDIP memenangkan kontestasi. Apa berani Jokowi meluangkan waktu menghabisi partai pimpinan Bu Mega di luar Solo maupun Jateng? Jawabnya nggak berani. Dia ngerti beneran Solo dan Jateng bisa dikondisikan. Dia tahu. Karena dia orang Jawa Tengah. Dan Mbak Mega juga hafal tentang Jawa Tengah. Paham seperti Jokowi. Makanya di pilkada serentak sekarang ini targetnya tidak sekedar tidak ada lagi kandang banteng sudah kalah. Sekaligus yang mengalahkan adalah kekuatan Jokowi. Nah, bila mau fair loh, banyak calon gubernur dan wakil yang diusung PDI itu meraih kemenangan telak. Di Bali itu kandidat PDIP menang telak, unggul 61,64%. Habis. Di Kalimantan Barat PDIP unggul 52,58%. Di Jambi itu hampir tembus 61%. Tepatnya 60,92%. Yang malah di luar dugaan ini. Di Pilkada Aceh itu kandidat PDIP meraih 53,01%. Hebat nggak? Dan uniknya narasi Jokowi habisi kandang banteng lebih dibesar-besarkan dibandingkan kenaikan kemenangan Pilgub PDIP. Dulu PDIP itu hanya menang di 4 provinsi. Sekarang menjadi 14 provinsi yang memenangkan kandidat pemilihan gubernur seluruh Indonesia. Nah ini buat para kader ini dan simpatisan Gerindra atau relawan Pak Prabowo, nah aku duduk koncomu tak kadrani ini. Oke ini. Kalian mesti sadar. Kelihatannya ini bukan perkara penting, koyo-koyo ini masalah sepele. Atau pemilu sama pilpres sesuai atau 5 tahun lagi. Baru kita pikir, oh jangan berpikir begitu. Oh Begawan kah melu-melu nanti di 2029. Nek Pak Prabowo penuh keribetan, moh saya gak melu.
atau menghadapi kekuatan pendukung Gibran itu, aku angkat tangan tuh. Kalau sampai nanti Pak Prabowo sampai bertarung melawan Gibran wakilnya, saya nggak melu-melu. Nah, secara internal saranku sih, ini kudu ditertibkan, Pak. Dulu saat Pak Jokowi jadi presiden, bisa ngatur kekuasaan dan mikir piye anaknya terpilih wapres. Wes ngono ta. Majune ya dudu saka PDIP. Malah lunga tanpa pamitan, nggawa jabatan ning ora pamitan. Itu bukan kepewean cek-cek tuh. Itu memperlihatkan keahlian berpolitik sebenarnya. Ning ora enek etikane, ora enek adabe. Loh, aturan saja bisa diintervensi, demikian rusaknya loh. Apalagi sekedar Pak Prabowo atau Gerindra. Oh, bisa ditelikuk gitu. Ingat loh, Pak Prabowo wis lansia. 2029 akan berusia 78 tahun. Ya kira-kiranya usianya Bu Mega saat ini lah. Memang teknologi kesehatan sudah maju, bisa membuat seorang manusia masih fit, bisa. Ini kita pernah bayangin enggak kondisi otak seorang manula untuk memikir banyak hal. Seandainya Pak Prabowo nanti maju lagi tahun 2009, kayak apa? Nah, upaya pembatasan, pencegahan, penertiban ini harus disusun sejak sekarang. Pak Prabowo harus memerintahkan kementeriannya, harus nurut sama Pak Prabowo, jangan nurut sama Pak Jokowi sama Gibran. Hak prerogatif itu di presiden, Pak. Dan coba dicek saja itu, ada berapa kader Gerindra yang terpilih jadi gubernur? Nah, seberapa kuat kemampuan mereka? Di Jawa Barat tadi ada Kang Deddy Mulyadi. Selain Kang Deddy, siapa yang terpilih di Jawa? Oh, Mas Andra Soni di Banten. Tapi wilayah Banten nggak luas, nggak cukup signifikan juga. Di Jakarta, Jatim, serta Jawa Tengah, nggak ada kader Gerindra. Cagup maupun cawagupnya nggak ada. Nah, Pak Lutfi memang wis duwe KTA Gerindra, tapi akankah dia luwih manut Pak Prabowo atau manut Pak Jokowi? Jujur wae lho, nanti bakal belani sapa? Ya jawab sendiri. Pak Lutfi itu akan mengewangi siapa? Ya, kita harus tahu dan paham tentang politik yang akan datang. Itu ya, pesan Begawan, sampai jumpa. Salam ngompol, salam Begawan. Dadah.